Kita sering mendengar istilah Kuria Keuskupan. Ada Kuria Keuskupan Agung Jakarta, Kuria Keuskupan Agung Semarang, Kuria Keuskupan Agung Palembang, Kuria Keuskupan Bogor, dan seterusnya. Ada banyak sekali Kuria Keuskupan. Pertanyaannya adalah, apakah Kuria Keuskupan itu? Bagaimana gereja mendefinisikan atau menjelaskan Kuria ini? Dan bagaimana fungsinya di sebuah keuskupan? Video kali ini akan menjelaskan itu semua. Kita mulai dari pengertian Kuria Keuskupan terlebih dahulu. Kanon 469 menjelaskan bahwa Kuria Diosesan atau keuskupan terdiri dari lembaga-lembaga atau orang-orang yang membantu uskup dalam memerintah seluruh keuskupan, terutama dalam mengarahkan kegiatan pastoral, melaksanakan administrasi keuskupan, dan juga dalam menjalankan kuasa yudisial. Dari penjelasan tersebut, Kuria Keuskupan tidak sekedar mempunyai fungsi birokratis atau administratif saja, melainkan fungsi pastoral. Dan aspek tersebut secara teologis tidak dapat dipisahkan dari konsep pemerintahan dalam gereja. Bahwa pemerintahan gerejawi pada dasarnya bersifat pastoral, baik dalam isi maupun pencapaian tujuannya. Kuria ini pada dasarnya merupakan struktur yang digunakan oleh uskup dalam mengekspresikan kasih pastoralnya dalam berbagai aspeknya. Kanon ini tentu saja hanya memberikan struktur penting pada Kuria, seperti vikaris jenderal dan vikaris episkopal, kanselir, notaris, vikaris yudisial, para hakim, ekonom, dan juga dewan keuangan. Dalam dokumen yang sama juga dikatakan demikian, tanpa mengubah struktur dasar Kuria Keuskupan yang ditetapkan dalam Kanon 469 sampai 494, uskup dapat melengkapi dengan jabatan-jabatan lain dengan kuasa delegasi biasa atau tetap, terutama dalam bidang-bidang pastoral, tergantung pada kebutuhan keuskupan, luas, dan kebiasaan setempat. Lalu bagaimana dengan pengangkatan mereka? Kanon 470 mengatakan, pengangkatan mereka yang menjalankan tugas-tugas di Kuria Diosesan merupakan hak uskup diosesan. Jika kita berbicara tentang provisio kanonika yang berkaitan dengan pemberian jabatan gerejawi, pada Kanon 147 memberikan pedoman bahwa pemberian jabatan gerejawi bisa melalui penyerahan bebas, pengangkatan jika didahului pengajuan, pengukuhan atau persetujuan jika didahului pemilihan atau postulasi, dan yang terakhir melalui pemilihan dan penerimaan oleh orang yang dipilih. Termasuk kategori manakah pemberian jabatan gerejawi anggota Kuria? Kanon 470 mengatakan bahwa pengangkatan mereka yang menjalankan tugas-tugas di Kuria Diosesan merupakan hak uskup diosesan. Kalau kita menghubungkan Kanon 470 ini dengan Kanon 157 yang mengatakan bahwa kecuali secara eksplisit ditentukan lain oleh hukum, uskup diosesan berhak melakukan penyerahan bebas jabatan-jabatan gerejawi dalam gereja partikularnya sendiri. Maka jabatan-jabatan anggota Kuria merupakan penyerahan bebas. Jika dikatakan bahwa uskup berhak, artinya uskup memiliki kewenangan eksklusif, tidak ada campur tangan dari pihak lain. Namun yang menarik, di Kanon 157 ada frase yang perlu diperhatikan, yakni nisi aliud explicite iure statuatur.
kecuali secara eksplisit ditentukan lain oleh hukum. Dari semua anggota kuria, vikaris jenderal dan vikaris episkopal, kanselir, notaris, vikaris yudisial, hakim, dan ekonom keuskupan, hanya jabatan ekonomlah yang terkena ketentuan kanon 157, kecuali ditentukan lain oleh hukum. Dan hukum mana yang menentukan lain terhadap ekonom ini? Kita bisa melihat di kanon 494 paragraf 1. Di setiap keuskupan, hendaknya uskup setelah mendengarkan kolegium konsultor dan juga dewan keuangan mengangkat seorang ekonom yang sungguh ahli di bidang ekonomi serta unggul dalam kejujuran. Semua yang diserai tugas untuk jabatan kuria harus mengucapkan janji untuk memenuhi tugasnya dengan setia, menurut tata cara yang ditetapkan oleh hukum atau oleh uskup, dan juga menjaga rahasia dalam batas-batas dan menurut cara yang ditetapkan oleh hukum atau oleh uskup. Untuk vikaris jenderal dan vikaris episkopal, selain mereka harus berjanji, mereka juga harus mengungkapkan pengakuan iman menurut ketetapan norma kanon 833. Itulah penjelasan singkat mengenai kuria diosesan. Semoga berguna. Terima kasih.